Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa UB TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Amalia Rizky kembali menyapa Anda dalam UB Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan bahasa Inggris dalam promosi pariwisata Indonesia. Yang dalam hal ini Anda ketahui bahwa Indonesia, utamanya Jawa Timur, saat ini menjadi salah satu daerah yang sangat potensial dalam bidang pariwisata. Kaitannya dengan Kabupaten Malang, wilayah yang ada di sekitar kita. Kabupaten Malang juga memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Apalagi sejak tahun 2013 lalu ada peningkatan wisatawan, yakni wisatawan asing yang hadir di Kabupaten Malang. Berapa banyak dan bagaimana pemerintah Kabupaten Malang bisa memberdayakan atau mengoptimalkan potensi pariwisata. Hari ini telah hadir bersama kami di studio UB TV, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Bapak Made Arya Wedantara, SHMSI. Selamat datang Bapak. Kemudian Bapak Robi Aditya, selaku Director of Studies IF English First. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Lia. Ya, terima kasih Pak. Dan juga Pembina Duta Wisata Joko Roro Kabupaten Malang, Bapak Riki Budi Setiawan, ST MTD. Juga pengurus Duta Wisata Joko Roro Kabupaten Malang, Benedikta Ika SI Kom. Ya, selamat datang semuanya. Bagaimana kabarnya hari Baik. ini? Baik ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Pak Made mungkin mengawali untuk perbincangan kita pada hari ini bisa disampaikan Pak untuk kondisi pariwisata di lingkup Kabupaten Malang sendiri bagaimana saat ini? Terima kasih Mbak Lia. Memang Kabupaten Malang ini adalah salah satu wilayah yang sangat luas ya. Kita mempunyai 33 kecamatan di wilayah Kota Malang sehingga sangat banyak sekali potensi wisata yang ada di wilayah kami. Itu sebenarnya kita sudah punya 7 paradise lah istilahnya ya. Kita di sini bisa lihat pantai, kita bisa lihat gunung, kita bisa lihat coban, kemudian budaya, situs. Itu yang kekayaan itu yang sangat kita miliki di wilayah Kota Malang sehingga program-program ini sudah program kepariwisataan memang sangat menjadi salah satu program andalan kita di bawah pimpinan Bapak Bupati kita, Bapak Haji Rida Krisna. Dia sangat fokus. Jadi sudah banyak kegiatan yang sudah kami laksanakan dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata. Contoh dengan banyak pantai, kita kemarin sudah membuat salah satunya itu jelajah 1000 pantai. Kemudian tahun kemarin kita membuat kegiatan jelajah 1000 coban dan insya Allah mungkin tahun ini nanti kita membuat suatu kegiatan itu jelajah 1000 situs. Itu yang kita lakukan pada tahun ini sehingga dari tingkat pengunjungan wisatawan sudah ada setiap tahun dengan kegiatan yang kita lakukan ini untuk wisatawan domestik itu 2,1 tahun kemarin. Tahun ini sudah mencapai 2,2, mudah-mudahan nanti bisa sekitar 2,5 juta untuk domestik. Dan untuk Wisman itu ada kenaikan sekitar 1.000 sampai 3.000-an, jadi 31.000 menjadi 34.000. Itu mudah-mudahan salah satu bukti bahwa banyaknya wisatawan asing yang juga bisa masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Sehingga program kami ke depan, kami juga akan sangat intens terhadap pengembangan wisata pantai dan juga desa wisata di mana lokasi wisata itu bisa kita kembangkan. Jadi pembinaan-pembinaan dari kami, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita lakukan di samping untuk membina bagaimana kita caranya menerima tamu, bagaimana kita mengemas satu lokasi desa wisata itu. Yang penting juga sekarang kita lagi kembangkan untuk potensi itu adalah bagaimana kita berbahasa asing dengan wisatawan yang datang. Karena apa? Dengan kita sebagai tuan rumah yang baik, kita bisa melayani mereka dalam hal menerima tamu dengan baik, dengan menyajikan performa dengan cara berbahasa yang Inggris yang baik dan mungkin bahasa yang lain. Itu yang sedang kita kembangkan untuk pembinaan di desa-desa wisata yang akan menjadi andalan kita pada tahun ini. Ya, mengenai tadi yang Bapak sampaikan pentingnya berbahasa asing ya Pak ya. Bagaimana sekarang kondisinya di Kabupaten Malang sendiri Pak? Apakah tenaga-tenaga yang ada di Kabupaten Malang ini sudah cukup mampu untuk berbahasa asing dengan baik seperti itu? Ya, memang kegiatan kita sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan desa wisata. Kita sekarang bagaimana kita juga mengemas atau mengeksplor para pemuda-pemuda yang ada di wilayah Kabupaten Malang dengan cara salah satunya itu adalah kegiatan bagaimana kita memilih
akan wisata dari anak-anak SMA, dari anak-anak kuliah yang nanti kita bina dengan cara seperti pemilihan Jokoloro. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu sekolah Inggris yang sekarang lagi ngetop mungkin di EF mungkin ya, itu yang sudah kita Ya, sudah hadir kerjasamakan. juga, iya. Oh sudah hadir ya. Itu kita sudah kerjasama selama beberapa tahun ini, kita dalam membina dan mengembangkan potensi daripada pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Malang untuk bagaimana mereka bisa berbahasa Inggris yang baik dan juga memberikan pembinaan kepada masyarakat di desa-desa wisata itu. Artinya hari ini saya bisa mengkonfirmasi langsung ya Pak ya, ke silakan, Pak dengan Mr. Aditya ya. Siap. Bagaimana Pak Aditya? Mungkin komentarnya dan juga selama ini berintegrasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, bagaimana Pak Baik, Aditya? terima kasih Mbak Lia. Mereview sedikit, English First sudah kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang bukan 2 tahun. We started in 2008, jadi sudah berapa tahun ini? Sudah 6 tahun. 6 tahun, ya. Jadi memang kita sudah semakin akrab kerjasama kita dan semakin tahu apa yang mesti kita kerjakan. Saya mau sedikit bicara masalah pentingnya atau perlu, kenapa sih dinas harus kerjasama dengan English First berkaitan dengan pembinaan anak-anak ini. Kalau kita bicara masalah tourism, kita kan bicara masalah exploring tourism spots. Kita bicara masalah offering atau penawaran objek-objek itu. Kita juga bicara masalah promoting. 3 hal itu berkaitan. Nah, dari salah satu 3 itu promoting, kita nggak bisa hanya mengandalkan bahasa Indonesia, karena kita tahu pasti market kita ketika kita bicara masalah tourism adalah pelancong yang itu bisa dari domestik atau internasional atau mancanegara. Tadi ya? surprise ya, saya bukan surprise sebetulnya karena kita memang punya banyak potensi yang bagus. Ternyata data dari yang dinas miliki adalah sudah sekian banyak turis dari luar ya. 3.000 Pak. Nah, dengan begitu tidak ada lagi alasan untuk dari dinas itu escape dari melihat English sebagai hal yang sangat esensial ya. Saya melihat dari data saya bahwa duta-duta yang ada di duta tourism ini yang ada di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun ada perubahan yang sangat significantly positif. Artinya dari kemampuan atau skill berkomunikasi mereka. Saya ingat sekali tahun 2008 angkatan Roro Grace dan Joko Reza, only very few ambassadors yang bisa berbahasa Inggris dengan fluent. 2014 saya juga menyaksikan, saya juga diminta one of the judges untuk proses itu. Saya melihat ada perubahan yang bagus sekali dalam konteks communication skill dari anak-anak itu. Nah ini saya pikir akan memberikan value yang sangat bagus buat dinas untuk melakukan promosi dan juga untuk melakukan hal-hal yang sifatnya untuk exploring tourism lebih bagus lagi ke depan. Jadi English itu sudah harus menjadi bagian yang sangat esensial untuk pengembangan tourism itu sendiri. Saya pikir itu. Jadi English esensial, penting sekali untuk pengembangan. Very essential for developing tourism dan business. Pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Malang. Betul sekali. Nah mungkin saya bertanya kali ini kepada yang sejak tahun 2005 ya Pak Riki ya, betul ya? Membidani istilahnya, lahirnya Duta Wisata Kabupaten Malang. Bagaimana Bapak dengan perkembangan dunia duta wisata kaitannya dengan yang ada di Kabupaten Malang? Ya baik, sebenarnya sih saya membidani. Meskipun saya bukan bidan. Suster. Beda tipis Pak Made ya? Beda tipis ya. Duta wisata saya memulainya dari Malang Raya. Jadi mulai dari tahun 80-an ya kali ya. Jadi kalau dulu era tahun 80-an sampai tahun 90-an bahasa Inggris itu masih belum merupakan sesuatu hal yang utama dan belum ada IF ya waktu tahun 80-90-an. Belum. Ya, kita mulai tahun 99 dulu. 99. Nah, begitu tahun 2000-an saya memulainya dari Malang Raya dulu karena dulu duta wisata kan adanya cuma duta wisata Malang Raya, belum ada perpisahan kota, kabupaten, batu itu belum ada. Baru tahun 2005 baru ada perpisahan itu ya di kotak-kotakan antara kota, kabupaten dan batu. Tapi sampai sekarang saya masih memantau duta wisata yang lain-lainnya. Kita tidak bisa berbicara hanya masalah yang berkaitan dengan kabupaten saja ya, tetapi
kita juga bisa bicara terhadap Malang Raya. Konteks dari duta wisata itu memang ya kalau saya pikir era-era tahun 2000 memang diperlukan untuk kemahiran mereka berbicara bahasa asing. Ya, tidak saja bahasa Inggris, tetapi bahasa asing yang lain. Ditunjang oleh bahasa asing Iya, yang lain betul. seperti itu. Akan tetapi apakah sepakat Pak kalau bahasa Inggris merupakan hal yang terpenting dibandingkan dengan bahasa asing lainnya? Iya, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional ya. Dan sejak tahun 2008 saya bekerja sama dengan Mr. Aditya ini untuk menggali potensi kemampuan bahasa Inggris ini. Saya sudah menemukan beberapa duta wisata yang memang dia mahir dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti saya tingkatkan lagi, tidak saja memahir bahasa Inggris tetapi public speaking ya. Jadi tahun 2008, 2010, bahkan tahun 2012 konten daripada penjurian di Pemindahan Jokororo, Duta Wisata Kabupaten Malang ini saya naikkan levelnya dari tahun ke tahun ke tahun. Ada tingkat kesulitan yang bertambah setiap Saya tidak tahunnya mengatakan ya? kesulitan, tapi mungkin tuntutan ya. Challenge. Challenge-nya bertambah ya, Pak Adit, ya? Tuntutan dari saya sebagai pembina duta wisata bahwa tidak saja kalau bahasa Inggris memang utama ya, Pak Adit ya, utama sekali. Tapi harus disertai dengan kemampuan dia untuk public speaking, pengetahuan dia tentang kepariwisataan itu sendiri, terus kemudian di samping itu juga kemampuan dia untuk bertalenta yang lebih difokuskan lagi. Kalau dulu kan kita umum talenta, sekarang lebih difokuskan lagi sehingga dia mempunyai suatu cita rasa seni yang tinggi juga. Ya, karena sekarang kan lagi apa itu namanya, lagi in-nya, boomingnya atau trending topik ya. Ada otak kiri, otak kanan. Nah, itu saya masukkan di konten tahun 2014 ini. IQ, EQ, dan Iya, SQ Mungkin juga ya? Mbak Lia saya tambahkan sedikit ya. Silakan Pak. Ini sudah kita buktikan sendiri bagaimana sih apa namanya, kegiatan Jokororo ini memang sangat benar-benar membantu daripada program pemerintah Kota Malang untuk menjual pariwisata. Contohnya pada saat kita mengikuti international trade di Berlin kemarin di Messe itu, salah satu memang dari Jokororo Mas Reza ya. Iya, Yang Joko Reza. Tahun 2008 gitu ya, 2008 berarti itu. pada saat pertama kali Ah, bergabung pertama, ya. itulah hasilnya Mr. Aditya ya. Iya. Jadi kami kemarin ke sana, pada saat itu kita tidak membawa salah satu duta wisata penari. Ternyata kita ketemu dengan Reza di sana. Memang kemampuan Reza, dia di samping dia memang anaknya pinter, bisa S2 di sana ya, kemampuan bahasa Inggris bagus, dan memang talentanya dia tuh ya sudah kita buktikan sendiri bahwa pada saat kita pameran di situ, stand kita ya yang isi Mas Reza itu untuk menari tari topeng. Itu makanya salah satu bukti bagaimana kerjasama kita dengan Jokororo, dengan Mas Adit dalam rangka mengembangkan potensi pemuda-pemuda kita sehingga benar-benar bisa dia mengeksplor dia, kemudian dia bisa mewakili daripada pemerintah Kabupaten Malang di lingkup internasional. Ya. Dan mungkin mudah-mudahan ke depan lagi nanti pada saat bulan Juni ini kan ada juga kita dapat undangan dari kementerian dan provinsi. Kita diminta untuk kegiatan pameran di Changi, di Singapura, mudah-mudahan itu kita bisa ikuti nanti. Dan mudah-mudahan tentu ada Jokororo Ada yang Jokororo dilibatkan yang lagi. dilibatkan Nah, lagi. ini terkait dengan program kerjanya Jokororo, Ya. Pak. Mungkin saya akan bertanya kepada Benedikta atau lebih akrab disapa dengan Ime ya. Roro Ime. Roro Ime tepatnya, harus ada Roronya Ada ya, Roronya. Pak, ya. Roro, ya. Pembinanya mengoreksi. Ya, Roro Ime boleh disampaikan mengenai program kerja dari struktur di organisasi Paguyuban Jokororo sendiri seperti apa? Baik, jadi kalau terkait dengan program kerja yang dilakukan oleh Paguyuban Jokororo Kabupaten Malang, selain kita mengikuti program kerja yang sudah ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dari internal Jokororo sendiri kita punya beberapa program kerja untuk internal dari anggota Paguyuban dan juga untuk eksternal. Seperti kalau untuk internal dari anggota Paguyuban, kita selalu adakan rutin setiap sebulan sekali, itu semacam program pengembangan diri bagi para anggota. Jadi dalam pertemuan itu
itu kita latihan bahasa Inggris, lalu kita juga tukar-menukar semacam informasi tentang pengetahuan wisata Kabupaten Malang. Jadi setiap sebulan sekali itu selalu ada pengetahuan yang bertambah dari setiap anggota. Karena dalam rentang waktu sebulan biasanya ada tugas yang diberikan oleh Pemkab Malang dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk anggota Jokororo, misalnya pergi ke Pantai Balai Kambang atau mengikuti Majapahit Travel Fair yang diadakan secara nasional. Nah, dari sharing pengalaman itu pastinya tidak hanya yang bertugas saja yang mendapatkan pengalaman-pengalaman pariwisata, tapi seluruh anggota paguyuban. Itu kita lakukan rutin sebulan sekali. Kalau untuk eksternal, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang pastinya untuk mengenalkan paguyuban Jokororo Kabupaten Malang, dan juga kita menjalin kerjasama yang baik dengan duta wisata lain. Tidak hanya dengan duta wisata di Malang Raya, tapi juga lingkup regional Jawa Timur dan juga lingkup nasional. Kita sudah sering diundang untuk menghadiri grand final dari Abang None, lalu juga Mojang Jajaka Kota Bogor, sampai ke Provinsi Bali, Jegek Bagus Provinsi Bali, kita juga sudah menghadiri. Iya, Kalimantan juga sudah pernah. Jadi memang kita usahakan terjalin kerjasama yang baik sehingga ada feedback positif dari Duta Wisata Kabupaten lain untuk Jokororo Kabupaten Malang. Artinya memang sudah luas sekali ya hubungan kerjasama yang dijalin Jokororo dengan baik dinas maupun dengan duta wisata di kota dan kabupaten ataupun provinsi lainnya. Nah, boleh ditambahkan juga mengenai informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh bapak-bapak di sini, Roro Ime, bagaimana dengan sumber daya yang ada di internal Jokororo sendiri? Apakah memang betul, memang sepakat mengklarifikasi lagi ya pemirsa ya, bahasa Inggris itu penting kan ya tentunya ya. Kemudian bagaimana dengan Jokororo yang ada sendiri? Apakah betul sudah mampu menggunakan bahasa Inggris dan sampai mana pencapaiannya? Baik, untuk bahasa Inggris sendiri saya rasa dan teman-teman paguyuban sendiri juga merasa bahwa bahasa Inggris itu sangat perlu, karena kalau kita berbicara dalam lingkup Kabupaten Malang dan juga kalau dimajukan lagi ke tingkat provinsi, bahasa Inggris itu merupakan satu penilaian tertinggi. Seperti contohnya adalah Roro Yolanda Vianditya yang pada tahun ini mengikuti pemilihan Raka-Raki Jawa Timur dan akhirnya menjadi 10 besar. Dalam pemilihan Raka-Raki kemarin, Roro Yolanda Vianditya ini meraih nilai tertinggi untuk penilaian bahasa Inggris. Jadi memang adanya kemampuan untuk bahasa Inggris yang baik itu menjadi keharusan bagi teman-teman anggota paguyuban Jokororo Kabupaten Malang. Dan itu sudah dibuktikan dengan Roro Yolanda Vianditya yang kemarin maju ke Raka-Raki Jawa Timur. Seperti itu. Artinya hampir 10 tahun ya Pak Riki ya untuk membina Jokororo tahun depan, 10 tahun ya? Iya, di betul. 2015 ya. Sudah tahun ke-10. Akan ada selebrasi besar dari Dinas Pariwisata karena hampir 10 tahun. Untuk pencapaian yang sudah dicapai saat ini Pak, apakah sudah cukup puas? Pak Made juga silahkan kalau menambahkan dan Mr. Aditya. Boleh, silakan. Saya akan berbicara dari kacamata pihak yang netral ya. Satu yang jelas kami English First sangat bangga bisa kerjasama dengan Jokororo, karena Jokororo ini untuk di level regional Jawa Timur itu selalu menjadi parameter atau ukuran dari kota kabupaten lain. Bagus kandidat dari Jokororo ini betul. Pihak luar ya. Luar. Karena saya kebetulan juga sudah terlibat di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur sejak 2008 juga. Pada saat yang sama saya melihat sekali bahwa kompetisi kalau ada di level provinsi luar biasa ketatnya, dan salah satu yang Roro Ime disampaikan, salah satu poin nilai yang bagus juga kemampuan berbahasa Inggrisnya. Ini yang harus kita teruskan ada di Jokororo. Cuman saya pengen jujur melihat dari kacamata sebagai salah satu dewan juri juga di Jokororo, bahwa sesungguhnya memang kalau kita bilang sudah merata kemampuan bahasa Inggris grand finalist ini, saya belum bisa bilang iya. Masih ada banyak homework dari grand finalist ini. Karena saya melihatnya bahwa yang harus presenting tourism business ini tidak hanya couple winners dari Jokororo ini sendiri, tapi semua yang ada di paguyuban yang di grand finalist ini harus memang bisa melakukan presentasi atau merepresentasikan sebagai duta wisata ini. Jadi makanya saya mungkin bisa sarankan
pimpinan atau pembina paguyuban juga kebetulan ada Pak Made. Ya. Mumpung ini, Kita Pak. perlu Ya, betul. perlu garap lebih bagus lagi. Jadi yang bisa speak up very good in English tidak hanya yang couple winnersnya saja, tapi semua di dan grand finals harus bagus. Nah, kita open for better cooperation untuk membina adik-adik yang ada di sini. Satu poin lagi, ketika Bapak ada di Germany kemarin ketemu Reza juga salah satu jebolan dari English First, yang udah proven bahwa dia memang bisa presented English dan juga culture very well. Nah, saya bisa bilang mungkin juga dari teman-teman under Pak Made yang di Dinas Pariwisata sendiri akan jauh lebih bagus kalau juga mereka punya ability untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Saya yakin Pak Made very fluent in English. Saya juga yakin Pak Made punya tim yang bagus. Tapi kalau itu juga bersama-sama dengan anak-anak di Duta ini meningkatkan kemampuan itu, alangkah promosi offering itu semakin menggigit dalam bahasa anak gaul ya, lebih mengena. Jadi orang luar juga semakin tahu what we are doing di Kabupaten Malang ini. Saya pikir itu. Ya. Ada tanggapan, Pak? Ya, memang salah satu program dari kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata itu pada tahun ini memang kita sangat-sangat benar-benar memanfaatkan ya teman-teman dari hasil seleksi finalis Cokororo binaan dari Bapak Riki, sehingga nanti ke-15 finalis ini nanti kita ajak ke membina desa-desa wisata yang kami lihat dari data statistik kami mana yang banyak dikunjungi, karena dari data kami itu Jerman, Belanda justru yang banyak datang ke Indonesia, cuma kan karena bahasa Inggris adalah bahasa yang internasional ya, itu yang akan kita berikan kepada pengelola homestay dan pengelola desa wisata untuk kita berikan pelajaran ya, maksudnya Inggris basic saja lah. Ya. Itu nanti yang akan kita ajak teman-teman dari Cokororo untuk pembinaan kepada pengelola homestay dan desa wisata di wilayah-wilayah yang akan kami tekankan pada tahun ini. Artinya harus dipastikan bahwa tadi sesuai yang disampaikan Ya. Pak Aditya, tidak hanya satu pasang yang menang, Ya. tapi 15 pasang ya, Ya. harus mampu karena Harus akan mampu. diberdayakan. Ya. Siapkah Bapak Riki? Insya Allah siap, karena nanti insya Allah nanti kan grand final ini di akhir Mei ini untuk tahun 2014. Saya sudah mempersiapkan suatu pola kerjasama dengan IF. Kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan lebih erat lagi. Jadi dan perlu saya tambahin ya, Mbak Lia, ini semenjak kita bekerjasama dengan IF, saya juga puas dengan pola kerja Paguyuban Cokororo dengan IF, karena kita sudah menghasilkan beberapa personal yang secara konten itu memang sudah mumpuni. Salah satunya itu adalah Roro Kris. Di samping beliaunya sendiri menguasai bahasa Inggris, arahan dari baik, ya. Pak Aditya, akhirnya oleh Pemkab dikirim ke China untuk mempelajari bahasa asing lainnya. Terus kemudian alhamdulillah juga Roro Sasa kemarin itu juga lulusan dari Roro IF Yolanda, juga. Roro Saza, semua anak-anak saya. Iya. Dan it's proven. Kemarin Jadi harus lewat kita memang ya. Ya, kemarin menang di kancah nasional sebagai Duta Wisata Indonesia. Oh, jadi ada tingkatannya ya, setelah Iya. ke Raka-Raki? Iya, ke ke Duta Wisata Wisata Indonesia. ya. Bahkan nanti ini atas arahan Ibu Haja Renda Krisna juga, bahwa kita nanti akan mengembangkan diri ke tingkat nasional. Jadi kita persiapkan Duta Wisata kita, Cokororo, untuk berkompetisi di Putri Indonesia, Miss Indonesia, jadi lebih ke kancah nasional, jadi bukan di regional saja ya. lagi. Dan bahkan tadi Duta Wisata Indonesia yang diraih oleh Roro Sasa, nanti insya Allah sekitar bulan Juli, Agustus akan dikirim ke Korea, Pak. Luar Aditya. biasa. Iya. Ya, ini menambahkan, jadi Roro Sasa dalam catatan saya adalah tidak menjadi pemenang di level provinsi sebetulnya. Iya. Pada saat itu Tapi tidak pada menjadi saat pemenang itu ya? Bukan, masuk 10 besar. Tapi akhirnya provinsi pun punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk akhirnya the final candidate yang dikirim untuk level nasional adalah Saza. Salah satu alasannya adalah her spoken English yang memang sangat bisa dijanjikan untuk mempresentasikan tourism ini. Dan ternyata berhasil. Berhasil di sebagai level juara nasional. satu.
di level juara nasional. satu Ya. nasional. Itu juga mungkin ya yang tahun ini membuat selebrasi untuk pemilihan Joko Roro, temanya apa Pak? Oh iya, jadi Kalau memang boleh kita tahu Pak, sepertinya akan membahana ini Pak ya. Spektakuler pokoknya. cetar membahana. Jadi memang banyak sekali contoh bagaimana di pemerintah Kabupaten Malang itu sangat care ya terhadap binaan-binaan dari Mas Riki sama Mas Adit. Jadi hasil-hasil mereka menjadi Joko Roro itu akan dimanfaatkan oleh Pemda. Sudah banyak contoh, ada Mbak Grace, Mbak Niken, Mbak Danis. Betul. Itu kemudian siapa lagi? Mas yang Adit. sudah pindah Adit itu. Jadi benar-benar kita manfaatkan karena apa? Kita yakin bahwa pemerintah Kabupaten Malang ini banyak sekali tamu-tamu dari asing sehingga kita meminta bantuan daripada Mas Riki selaku pembina dan juga Mas Adit untuk benar-benar kita mengemas anak-anak Joko Roro ini nanti apabila dimanfaatkan oleh Pemda itu mereka siap. Jadi pada saat ada tamu dari asing, mereka akan nanti kita minta untuk membantu, bisa jadi mereka diangkat di mana, membantu di bagian umum atau nanti di dinas pariwisata juga kita ambil mereka itu sehingga mereka kan bisa mungkin bangga dengan bisa menjadi wakil dari pemerintah Kabupaten Malang pada saat menerima tamu. Dan untuk tahun ini memang kegiatan Joko Roro ini memang kami rencanakan sangat beda lah ya dari tahun kemarin sehingga tahun kemarin sudah bagus, tapi kita evaluasi lagi tahun ini akan lebih besar Selalu lagi. ada perbaikan Selalu ada setiap perbaikan. tahunnya. Mudah-mudahan nanti pada tanggal Mei atau nanti Juni ini, ya Mas Riki. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita benar-benar apa yang sudah diharapkan oleh Bapak Bupati dan Ibu itu benar-benar bisa kita terjemahkan dalam pelaksanaan Joko Roro ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Karena saya yakin bahwa dengan konsep yang diberikan oleh Mas Riki ini sangat-sangat spektakuler. Jadi harapan saya ini aja sudah beberapa daerah ya, sudah lebih dari 10 ya. Mbak Eme itu yang sudah mendaftar 12 di luar provinsi. di luar provinsi Mendaftar untuk apa ini? untuk hadir Untuk tamu menyaksikan. daerah yang Jadi menambahkan kalau tentang tamu daerah itu baru di Joko Roro Kabupaten Malang yang sampai tamu daerah dari luar provinsi itu berebutan untuk hadir di acara kita ini Jadi- karena mereka penasaran ya dengan seperti Penasaran. apa grand finalnya Karena nanti. konsepnya selalu itu tadi ya, Selalu spektakuler banyak. kalau bahasa. Ya. Dan karena Joko Roro sudah menjadi parameter tourism bisnis untuk Jawa Timur, tourism bisnis selalu menjadi incaran dari kota lain. Ternyata dari provinsi lain juga. Ya. melihat Artinya pemirsa UBTV juga harus menyaksikan Oh, ini ya. harus. Oh, hukumnya wajib. Ya, memang termasuk salah Compulsory. satu media advisor kita kan juga dari UBTV. Ya, jadi wajib hukumnya Wajib untuk hukumnya. menyaksikan ya. Konsepnya apa nih Pak? Masih disimpan atau boleh sedikit dibagikan? Sedikit Untuk tahun bagikan ini? bahwa memang dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa daripada Kabupaten Malang dengan ikonnya Bumi Agro Ekowisata, kita benar-benar mengeksplor pantai sehingga hasil koordinasi kita dengan Bapak Bupati dan Ibu, kita pada tahun ini tema kita adalah Bahari Kerakyatan. Bahari kerakyatan ya Pak ya. Bahari Kerakyatan. Baik, jadi nanti seperti apa spektakulernya bisa disaksikan di UBTV Ya, di UBTV. Saya penasaran tadi dengan yang disampaikan Roro Ime, 12 duta wisata dari provinsi lain. Kira-kira siapa yang bisa kita temui nanti pada saat grand final yang sudah konfirmasi untuk hadir? Baik, kalau untuk duta wisata dari Jawa Timur sepertinya semua pada rebutan untuk ingin datang ke acara grand final kita. Jadi ini kembali lagi pada program kerja dari Paguyuban Joko Roro di mana kita selalu menjalin hubungan baik dengan duta wisata daerah lain. Jadi dari Mojang Jajaka Kota Bogor, lalu dari Depok, lalu dari Abang None Jakarta, dan juga rencananya dari Provinsi Kalimantan itu juga akan hadir dan juga perwakilan dari Duta Wisata Indonesia. Itu Ketua Duta Wisata Indonesia adalah dari Bali, jadi dari Bali juga akan hadir untuk ke Kabupaten Malang. Bukan Seperti karena itu. kepala dinasnya orang Bali loh ya. Oh iya, bukan karena Bukan itu ya, Pak, karena itu. dipastikan itu ya, Iya. bukan karena kepentingan orang Bali. di Bali pun juga duta wisata itu ada beberapa kota. Iya. Ya, ada mungkin tiga kota ya. Lebih dari lebih seperti Lampung, ada Yang mau Solo, hadir. Pasar. yang mau hadir. Iya. Wah, jadi dipastikan akan meriah sekali nanti Iya, perayaannya. mudah-mudahan. Yang saya terpikir itu dari 2005 hingga 2014, pasti begitu banyak ya anggotanya di Joko Roro. Pak Riki dan Ime, untuk menjalin kekeluargaannya seperti apa? Kan biasanya kalau yang ada di bayangan saya hanya satu generasi, kemudian generasi berikutnya lah yang aktif. Kalau di Joko Roro sendiri? Jadi gini, semenjak tahun 2005 saya ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dulu, Pak Purnadi, sebagai pembina. Saya menerapkan aturan bahwa di Joko Roro itu tidak ada angkatan. Jadi ada Joko Roro 2005, 2006 tidak ada. Jadi begitu ditetapkan ada grand finalis, itu adalah keluarga besar kita.
keluarga besar Joko Roro. Jadi tidak ada tingkatan-tingkatan, oh ini saya senior, ini ada junior, kamu harus nurus ke saya, enggak. Saya menerapkan benar-benar suatu sistem manajemen di sini, dalam pola kerjanya juga. Setiap bulannya kita ketemu, seperti tadi yang diungkapkan oleh Roro Ime, bahkan kita ada English Day ya, untuk saya baru tahu itu. Ini apa tuh namanya, Berarti harus memperlancar. nanti Diundang sekali-kali. betul. Undang kita dong sekali-kali. Oh gitu ya, diundang ya. Iya. Jadi kita ketemu setiap sebulan, mungkin 2 kali kayaknya ya. Ada arisannya juga kan. Minimal sebulan sekali. Nah, saya tertarik ikut arisannya nanti ya. Tertariknya di situ. Ya, Baik. terus kemudian di samping itu juga saya tidak menerapkan kata-kata angkatan tadi. Nah, setiap kali ada acara, saya selalu membagi ada istilahnya PJ, penanggung jawabnya. Ya, penanggung jawab setiap acara, sehingga saya mengajarin adik-adik Joko Roro ini tahu bagaimana membuat suatu acara, meskipun tuh acaranya kecil, tetapi dia harus tahu memanage suatu acara. Baik, ya. Jadi menarik sekali topik kita. Saya undang lagi nanti Bapak dan Ime untuk hadir dengan topik yang berbeda. Ya. Mungkin secara singkat saja, satu persatu dari Pak Made, closing statement sebelum saya akhiri acara Ya. pada hari ini. Ya, Mbak, terima kasih. Jadi memang sangat-sangat perlu sekali bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa berbahasa Inggris yang baik. Karena apa? Itu salah satu modal kita untuk ke depan, untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Pak Riki? Statement yang terakhir ya untuk topik kita hari ini, saya sangat berterima kasih sekali kepada generasi muda sekarang bahwa mereka intens sekali dengan menggunakan bahasa asing, karena itu juga akan menambah khasanah kekayaan diri kita, menambah value diri kita sendiri untuk mencapai suatu kesuksesan. Ya. Baik, kalau dari Paguyuban Joko Roro Kabupaten Malang, yang pasti kami siap dengan SDM yang kami miliki untuk mewakili dan juga memajukan nama Kabupaten Malang di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir dari pakar bahasa Inggris kita. Baik, terima kasih. In Final English. statement. In English, alright. Related to tourism business, there is no way to escape from understanding English. There is no way to escape from speaking up in English. Jadi duta wisata, juga teman-teman dari Dinas Pariwisata, it's a compulsory to understand and speak up in a better English. Yep. Jadi dengan begitu promosi juga penawaran yang kita kemas sedemikian rupa bisa nyampe ke market kita. Seperti itu. Dan IF akan selalu bahagia dan bangga menjadi bagian dari English for not English for tourism ya, tourism Malang business di Regency. Malang Regency ini. Ya. Jadi begitu, Terima Mbak Lia. kasih, sekali lagi terima kasih Bapak Made, Bapak Riki, Roro Ime, dan Pak Aditya Sama-sama. untuk informasi dan kehadirannya hari ini. Ya pemirsa, demikian untuk talk show dan bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan untuk Anda. Saya Amalia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan UBTV, be the best.